Halo sahabat mekanik, kali ini kita mendapatkan pekerjaan power steering lagi di Xenia 1000. Nah, ini awalnya Xenia ini tidak power steering. Terus karena yang punya ingin ringan, dipasangkanlah power steering punya Xenia 1300 cc. Rack steeringnya kepasang dengan baik, pompanya juga kepasang, tapi sering bocor. Nah, setelah saya lihat ini pompanya emang nggak bagus ya. Dia KW. Nah, karena dia bocor, dia membasahi dinamo isi yang ada di bawah. Jadi alternatornya itu dia rusak konslet ya. Karena kerendam oleh, bukan kerendam ya, ketetesan oleh oli. Jadi semua angkernya, gulungan semua basah di dalam, termasuk IC-nya. Jadi ini sekarang kita bongkar dulu dinamo isinya. Dan ini akan kita copot, kita cek seal-sealnya, dan kita akan rubah bracketnya supaya dia pas ya. Ini bracketnya ada masalah, kurang bagus, jadi dia mengganggu dudukan alternator. Jadi yang pasang dulu kurang rapi, ini akan saya rapikan lagi. Nah, kalau kita ingin memasang power steering mobil yang tidak power steering, mobil yang nggak punya power steering seperti ini, jadi kalau bisa memakai power steering saudaranya dia. Jadi punya rack steeringnya punya Avanza atau Xenia, karena dia platformnya sama kan, rangkanya sama. Kita pakai punya mobil itu. Terpasang dengan mudah. Ini silikonnya ya? Iya. Udah habis dia ini. Habis ya? Kolektornya itu kan? Kolektornya ya? Ya dalam sekali sudah, udah habis dia. Kena deh ini. Pengaruh power steering apa bukan? Iya Pak, ini gara-gara anu ini Mas. Masuk punya power steering dia nempel di sini. Oh, jadi setengah dia konslet. konslet. Ya. Ini dia kena semua jadi anak cool kalau silikon ini masuk. Jadi ini penyebab power steering bocor. Akhirnya ya dinamo isinya, alternatornya jebol ya. Jadi perlu kita repair. Kalau beli baru ya lumayan sih, yang asli, yang ori. Kita repair pakai ya isinya SX Singapura lah. Tapi masih pakai yang asli ini ya. Jadi nanti angkernya ini kita ganti. Ini kita ganti angkernya. Ini rumah karbon brusnya kita ganti. AC kita ganti juga. Kalau bantalan yang ini nggak apa-apa ya. Yang gulungan ini nggak apa-apa. Silikon nggak apa-apa nih Ming ya? Nggak apa-apa. Ini silikonnya nggak apa-apa. Jadi kita perbaiki, oke? Inilah pelajaran buat kita semua untuk menjaga agar power steering ya tidak bocor. Kalau ada di bawahnya dinamo alternator harus segera diperbaiki ya, oke? Nah, sahabat mekanik, sekarang udah kita bersihkan pompa power steeringnya ya. Untuk Xenia 1000, sealnya sama dengan Xenia 1300 atau Avanza yang 1300. Nah, ini dia sudah saya belikan. Ini adalah seal yang lama, dan ini adalah seal yang baru. Sekarang kita bandingkan ya. Seal yang baru hampir sama dimensinya ya. Kita lihat sama. Terus seal asnya sama juga, sama persis. Seal o-ring yang besar sama ya.
Kalau diameternya kurang besar sedikit nggak masalah, dia bisa melar. Ini juga sama, seal ori yang kecil. Nah kalau yang ini yang lama di sini ya, ini nanti kita ganti aja. Ini juga. Nah kalau ini ada snap ringnya yang kecil, itu sama juga, tapi saya biasanya pakai snap ring yang asli karena yang baru itu dimensinya nggak sesuai ya, ukurannya lebih besar atau lebih kecil, jadi saya pakai yang lama aja. Kalau ini saya lihat sih lebih kecil mungkin ya, tapi saya pakai yang lama karena saya pernah pengalaman pakai yang baru itu nggak mau masuk, jadi kita simpan aja ya. Ini pakai yang lama taruh. Nah udah bersih semua, udah kita bersih, semprot yang angin, saatnya kita rakit ya. Sebelumnya kita potong dulu per penenkannya, kita potong ya supaya bisa menekan as lebih kuat dan gak gampang bocor. Oke. Nah setelah ini terpasang, kita kasih gemuk ya, kasih gemuk yang cukup supaya tidak mudah kalah. Jadi pompanya ini tidak memakai bearing ya. Biasanya di sini ada bearing, ini nggak memakai bearing, dia hanya memakai bus, pakai busing, dan pelumasnya juga melalui minyak power steering ya. Jadi di sini kita kasih banyak, nggak masalah grease-nya. Nah sebelum kita masang as ini ke dalam rumah pompanya, kita bisa masangin dulu ya. Kita pasang dulu o-ring yang di sini, kita bisa pasang ya. Posisinya berada di sini, jadi nanti ini ada titik di sini, ini nanti ketemu di sini posisinya ya. Nah ketemunya di sini. Oke, saya kasih gemuk supaya lengket. Kita masukkan lagi yang pas. Sip. Sekarang udah pas ya. Nah, nggak miring-miring lagi, jadi sudah cukup. Nanti dia akan ditekan oleh cartridge-nya yang ini ya, supaya dia bisa rapat ikat o-ring yang ada di sini tadi. Ya. Sekarang asnya bisa kita pasang ya. Jangan lupa juga asnya dikasih pelumas. Kasih pelumas, bisa gemuk, bisa oli, karena tadi di sana sudah banyak gemuknya ya, grease-nya udah banyak. Kita pasang pelan-pelan, harus presisi ya. Nah, oke, kita pasang.
ini bisa kita pasang rumah cartridge-nya. Nah, di sini pasangnya harus hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Nah, di sini ada cowakan untuk rumah kancingan ya. Kancingan dari snap ring, oke. Nah, ini bisa kita pasang langsung ya. Jadi yang ada tandanya ini kita taruh di atas. Seperti ini. Nah, terus kita pasang snap ringnya ya. Snap ring yang ini. Nah, seperti ini ya, udah rapat. Kita tes, putar. Nah, dia ada celahnya ya. Ada space-nya, terus peelingnya. Nah, seperti ini. Karena tadi kita kasih gemuk, jadi agak-agak putarnya nggak bisa lancar ya. Jadi sedikit reduksi. Nah, terus kita bisa pasang ini rumah cartridge-nya ya, atau rumah ovalnya. Kita pasang juga di sini, nanti kan ada pen untuk menjaga posisinya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus kita bisa kasih sedikit oli ya. Supaya melumasi di awal ya, sebelum pompanya menyedot oli. Ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Nah, terus kita bisa masang cartridge-nya, sirip cartridge ya. Ini nggak boleh kebalik. Jadi sisi yang oval ini ada di sisi luar, sedangkan sisi yang rata dia di sisi dalam ya. Perhatikan di kamera. Nah, ini adalah sisi yang rata, sedangkan yang ini adalah sisi yang oval. Ya, bisa dilihat. Nah, ini berada di posisi luar sini ya. Sedangkan yang rata ini posisinya ada di dalam. Seperti ini. Nah, ya. Kalau nanti kebalik, jadi bisa merusak rumah dinding rumah oval ini ya. Jumlahnya ada 10. Jadi rata-rata untuk pompa power steering siripnya jumlahnya 10 ya. 10 biji. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kebalik antara bawah sama atas, nggak masalah, yang penting tidak posisi yang rata tidak berada di luar. Yang penting posisi yang oval ini yang sedikit halus, nggak berada di posisi dalam. Nah, posisi tumpul di luar, yang tajam di dalam. Kalau ada salah satu sirip yang kebalik, maka tekanan pompa bisa berkurang. Berkurangnya lumayan ya, bisa 50%. Nah, untuk jangka panjangnya nanti bisa merusak rumah cartridge-nya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita cek satu-satu.
Oke, sudah pas, sudah benar. Sekarang kita bisa menambah sedikit oli juga. Cukupnya aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Oke. Kita bisa memasang karet o-ring yang di sini ya. Nah, kalau ada teman-teman nggak yakin dengan karet o-ringnya atau permukaan pompanya, bisa ditambah lem ya. Di sini bisa ditambah lem, tapi yang dilem itu adalah posisi luarnya, posisi luar sini ya. Jadi posisi luar yang di sini yang dilem, yang di sini jangan, yang di sini aja ya, supaya nanti bisa menambah kerapatan. Kalaupun nanti mau menambah lem di sini nggak masalah, tapi harus yang tipis saja ya, yang tipis. Jangan sampai lem kesedot oleh minyak atau pompa. Nanti pompanya bisa tidak bekerja dengan baik. Ya, kalau kasih lem seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu belepotan, ya, cukupnya aja. Sekarang kita pasang di sini, kita pasang pelan-pelan. Kita pasang pelan-pelan ya. Yang di sini kita kasih gemuk juga bushingnya. Kita pasang pelan-pelan. Nah, rapat ya, rapat. Kita pasang bautnya. Nanti kita tes ya, kalau bautnya udah keras apakah dia seret muternya atau enggak. Oke, sudah pas, sudah cukup. Nah, tidak seret, masih ada spelling ya, masih ada spelling sedikit sesuai dengan standarnya. Sekarang kita kencangkan lagi, rapatkan lagi. Bisa ditambahin dengan cara dipukul. Oke, sip. Sekarang kita ganti o-ring yang di pipa masuk ya. Nah,
intake pipe-nya kita kasih lem sedikit, nggak masalah, karena ini kan bukan barang orisinil, kebetulan bukan barang orisinil, artinya pompanya ya, jadi pompanya itu banyak sisi yang nggak presisi, jadi kita tambah lem sedikit nggak masalah, supaya juga kebocoran diminimalisirkan. Oke, sekarang kita bisa pasang, tapi jangan lupa yang dibersihkan ya, jangan sampai ada oli, supaya dia bisa rapat. Nah, seperti ini. Oke, kita kencangkan. Oke, sudah. Nah, sebenarnya bisa kita tes ya, bisa kita tes. Di sini kasih minyak, kita putar yang kuat, nanti dia akan nyemprot di sini, ya. Tapi sebelumnya saya akan buka ini untuk atau nanti aja ya. Ini sebenarnya bisa kita buka untuk diganti karet o-ringnya yang ini. Nah, ini juga bisa bocor di sini. Saya buka aja ya, supaya teman-teman bisa tahu di sini ada piston. Bukanya pakai kunci 27 ya. Ini adalah posisi piston di sini ya. Ini piston pembagi namanya. Nah, kita lihat. Ini kalau macet, dia nggak bisa main. Nah, saya lihat bagus ya, saya lihat bagus, nggak masalah. Kalau mau tahu seperti bentuknya seperti ini. Nah, ini pistonnya. Di sini ada pernya ya. Ini ada pegasnya, pernya. Jadi dia fungsinya di sini untuk membagi tekanan. Nah, ini kita ganti karet o-ringnya langsung ya. Nah, di sini kita lap dulu, kita lap, kita ambil pakai cutter bisa. Nah, ini pas seperti ini. Oke. Kita bisa pasang. Kita lap dulu. Nah, kalau ada yang nggak yakin dengan lemnya o-ringnya, bisa tambah lem, nggak masalah ya. Tapi di posisi ini dia nggak keluar, supaya lebih rapat lagi ya. Seperti ini, kita pasang langsung ya. Oke, kita kencangkan pakai kunci 27. Harus betul-betul kuat. Ya. Kita bisa mengetesnya dengan cara masukkan oli di sini.
sampai penuh bidangnya. Nah, seperti ini ya. Oh, bocor. Kita tahan. Seperti ini ya. Nah, oke, sudah musrat, sudah cukup. Nah, sip, tekanan bagus ya. Sekarang kita bersihkan lagi, kita pasang di mobilnya. Tapi sebelum kita buatkan bracket dulu ya, karena ini bukan pemasangan asli dari pabrik, jadi kita buatkan bracket dulu, oke? Kita pasang bracketnya dulu ya. Bracketnya. Nah, sobat mekanik, sekarang udah selesai ya, udah sip, udah kita akan menyetel di mobilnya, oke? Nah, sobat mekanik, setelah kita selesai pasang ini sealnya ya, kebetulan juga sudah saya buatkan bracket yang baru dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu di sini posisinya itu dia tidak ada kekuatan. Jadi hanya baut sini, hanya baut murmur yang diganjel-ganjel, terus dia kencang di sini ya. Jadi kekuatannya ada pada ujung dari head ini. Tapi di sini nggak ada kekuatan. Nah, itu bisa memungkinkan untuk ini cepat rusak dan patah. Nah, sekarang saya buatkan bracket seperti ini, tapi dia ada pegangan ke bawah sini ya. Ini ada pegangan ke bawah plat ini seperti ini. Ini ada bracketnya nih. Nah, kita lihat. Ini kan seperti ini nih. Nah, jadi ada di sini plat lagi ke bawah dipegang oleh baut 2. Jadi bautnya 3. 1, 2, 3. Jadi dia lebih kuat karena beban momentumnya itu dia sampai ke bawah. Terus juga bracket yang bawah ini saya rubah. Tadinya dia bentuknya ada karu-karuan, saya rapiin, saya kasih bushing di sini, kasih bushing di sini juga, kasih bushing, jadi dia pas jaraknya seperti ini. Nah, ya, jadi setelannya di sini satu, belakang juga satu. Setelah di sini kencang, baru nanti kita kencangkan ya di bawah situ. Dia jadi satu dengan ini, punya dinamo isi. Terus yang bawah lagi, yang di belakang ini saya buatkan ulang. Ini saya rubah posisinya. Tadinya ini kalau yang aslinya di atas ya. Ini kalau yang aslinya itu di atas, yang ini ya di atas ini. Jadi saya potong, saya pindah ke bawah. Ini saya las, ini semua sudah rapi ya, udah kita grind halus. Ini dipotong di sini. Jadi ini lubang selang saya pindah ke bawah supaya lebih rapi, nggak ganggu ini manifold juga. Terus saya megangnya di sini, baut 2 di manifold nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan di sini di kamera. Mana dia? Nah, ini nih. Posisinya di sini. Nah, ini di sini baut 2, terus ada bautnya juga di sini satu ya. Ini satu di sini. Nah, ini besinya, besi asnya. Nah, ini dia. Nah, inilah
Ini besinya ya, seperti ini. Nah ini ada setelan di sini, jadi ini bisa dikendorin bautnya, sama yang di sini juga, sama yang di sini dikendorin. Nah ini bisa setelan itu. Jadi ini adalah pegangan yang di belakang pompa ya. Ini yang di belakang pompa, yang ini di depan, sama ini di depan. Ya, kalau ini di belakang. Nah, kita lihat dari atas, dari luar seperti ini. Nah, seperti ini ya posisinya. Nah, jadi sekarang pompanya sudah lebih kuat dibanding sebelumnya ya. Jadi lebih kokoh, lebih rigid, dan juga tidak mengganggu dinamo alternator. Kalau kita memperbaiki dinamo alternator, enggak kayak kemarin dia masih di sini semua megang di dinamo alternator. Sekarang sih dia sendiri-sendiri, enggak mengganggu ya. Kecuali satu baut aja di sini dia jadi satu dengan dinamo alternator setelahnya, tapi enggak begitu sulit sih. Kalau kita memperbaiki nanti dinamo alternator nggak sampai membongkar. Ini pun kalau kita bongkar kita nggak perlu ganggu setelan dinamo alternator ya. Nah terus tadinya tabung power steeringnya, tabung minyaknya itu di sini, saya pindah ke sebelah sini. Jadi bracketnya saya buat ulang, saya tata ulang ya, bukan dibuat sih, dirubah ulang, jadikan pegangan seperti ini. Ini kita buatkan pegangan seperti ini. Nah ada baut di sini, dan juga nggak mengganggu dari kalau dia di posisinya di sini, dia bisa mengganggu akses-akses yang akan kita kerjakan di daerah sini ya. Jadi kita pindahkan ke situ lebih tidak mengganggu tempat yang lain, jadi lebih rapi ya. Nah di sini kita nanti buatkan bracket ya, jadi depan radiator, melewati depan radiator. Nanti kita buatkan bracket supaya dia bisa megang dengan rapi dan juga kuat ya. Nah nanti di sini posisinya. Jadi bracketnya mungkin satu aja di sini. Sini satu, nah, cukup memegang semuanya ya. Harusnya sih 3 atau 4, tapi karena selangnya bentuknya agak selang meteran kita beli. Kalau pakai pipa mungkin lebih rapi ya, kita bentuk sana. Ini pakai selang ya udah, langsung kita giniin aja. Karena pipa besi juga agak sulit nyarinya ya. Ini udah cukup, lebih rapi, tidak mengganggu akses yang lain ya. Nanti setelah itu juga nanti kita perbaiki lagi join setirnya. Tadi ada masalah, dia agak bengkok karena yang masang dulu kurang rapi ya, kurang rapi. Nah setelah itu nanti kita bisa coba mengetesnya apakah dia ada bocoran atau tidak, atau seperti apa. Oke, ini join setirnya, dia nggak tahu ya gimana dia sampai seperti ini. Menurut saya sih tidak perlu ya kemarin dipotong, karena ini bisa molor. Jadi akhirnya dia buat seperti ini. Dia mungkin beli punya mobil lain. Ini bengkok, harus kita luruskan ya. Jadi saya buka dulu las-lasannya, diluruskan, terus dilas ulang. Mungkin dia nggak tahu kalau yang ini ada giginya ini ya. Ini ada giginya, ini bisa disetel. Mungkin dia nggak tahu, akhirnya dipotong, terus diganti pakai punya mobil lain. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Sudah kita las, udah presisi. Nah sekarang saatnya kita cat. Setelah itu kita pasang, kita tes power steeringnya. Oke. Nah sekarang udah kita pasang semua ya. Kita tes, oli kita isi, ini udah rapi semua selang-selang. Nah udah rapi semua lewat sini. Kita tes, nggak ada yang bocor ya. Di rack steering nggak ada bocor, di pompa juga nggak ada. Pompa juga nggak ada, aman semua. Nggak ada bocor. Sip. Kita mau nyoba 1 jam apakah ada kebocoran apa enggak. Kalau nggak ada, pekerjaan kita udah selesai, kita pasang lagi bumpernya semua. Oke. Jadi ini karena ini sudah kita buka bumper, ini kan masuk masang selang ini, jadi sekarang kita pasang bumper dulu. Kita tes 1 jam bagaimana kondisinya. Kalau nggak ada masalah, kita selesaikan, rapiin, kita cuci
supaya bisa diambil oleh pemiliknya dengan baik. Oke. Nah, sahabat mekanik, sekarang sudah selesai ya, udah beres semua. Kita tes semua, udah rapi, udah kita pasang, udah kenceng semua baut-bautnya. Udah kita tes enak, ada masalah, nggak ada kebocoran di pompanya dan juga di tabungnya, sudah aman ya. Jadi tabungnya saya relokasi ke sini biar dia tidak penuh di situ. Jadi kalau kita kerja, engine bay-nya nggak terganggu, lebih leluasa ya untuk ngerjain yang lain. lebih enak. Pompa power steering juga udah bagus, nggak ada kebocoran. Ini juga ada masalah di sini tadi, ini sudah saya lem karena di sini kelemahannya Xenia Avanza ya di sini. Jadi ini bisa jatuh, masuk kena oil, bahkan masuk ke filter udara. Ini harus dilem. Oke, sobat mekanik, kerjaan kita udah selesai. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke.